wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari penuh berkah ini kita mohon pada Allah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga diberi taufik untuk beramal soleh dan juga diberikan rezeki yang halal. Baik, kita lanjut lagi sekarang sesi ke-8. Melanjutkan masih dalam landasan pertama tentang mengikhlaskan agama pada Allah. Kita masuk pada pembahasan setelah poin A, urgensi membahas tauhid atau kedudukan tauhid. Sekarang kita bahas bertauhid kepada Allah. Monggo dibaca. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mempelajari nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW secara sempurna dan seksama dan menjadi sebuah ketetapan bagi para ulama yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang tidak dikatakan mengenal Allah dengan pengenalan yang dapat menyelamatkannya dari azab di hari kiamat apabila dia tidak mentauhidkannya dalam rububiyah, uluhiyah serta al-asma wa sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Setelah mempelajari nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna dan seksama dan menjadi sebuah ketetapan bagi para ulama yang berada di atas petunjuk, kita dikatakan bertauhid itu kalau memenuhi 3 hal, yaitu tauhid dalam rububiyah, terus yang kedua tauhid dalam uluhiyah, terus yang ketiga tauhid dalam nama dan sifat Allah. Kalau tauhid dalam rububiyah berarti kita mengisahkan Allah dalam perbuatannya. Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya. Kalau uluhiyah, tauhid dalam uluhiyah berarti kita mengisahkan Allah dalam ibadah. Ini untuk membedakan dengan ibadahnya orang-orang musyrik yang tidak mau mengisahkan Allah dalam ibadah. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Yaitu kita mengisahkan Allah bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama yang sempurna dan tidak ada sifat-sifat kekurangan. Kita mengimaninya apa adanya tanpa merubah sampai menolak maknanya sampai merupakan dengan makhluk. Nah, sekarang nanti beliau akan rinci 3 macam tauhid tadi. Lihat lagi di bawahnya. Setiap orang yang memandang enteng terhadap salah satu dari ketiga macam tauhid tersebut berarti dia tidak mengikhlaskan agama ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. 1. Tauhid rububiyah. Maknanya yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Karena dialah Allah yang Maha Pencipta, pemberi rizki, dialah yang mengatur semua penciptaannya. Dan dia pula yang memelihara mereka dengan apa yang dianugerahkannya berupa kenikmatan serta beriman kepada seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Nah, itu digarisbawahi. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah dalam hal apa? Allah itu Maha Pencipta. Allah itu satu-satunya yang memberi rizki. Allah itu yang mengatur semua ciptaannya. Jadi Maha Pencipta, tidak ada yang menyaingi Allah dalam hal ini. Maha memberi rizki, hanya salah satunya saja yang beri rizki, itu hanyalah Allah. Yang memberi kamu gaji siapa? Jangan tertawa. Viral lagi ya kan? Beri kamu gaji ya Allah saja, sudah selesai. Iya kan, Allah yang beri rizki kan? Ada yang menyaingi Allah. Majikanmu memberi rizki enggak? Enggak, dia cuma perantara aja. Kalau enggak lewat dia,
ya bisa lewat jalan lainnya. Rizki dari Allah. Rizki tadi ini berupa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia. Itu namanya rizki. Jadi kalau para ulama jelaskan rizki itu apa? Rizki adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia atau punya nilai manfaat bagi manusia. Harta, iya. Itu adalah rizki. Sehat, manfaatnya. Manfaat berarti rizki. Rumah, manfaatnya, ya berarti rizki. Umur bertambah, manfaat atau tidak? Manfaat berarti rizki. Anak, keturunan, manfaat atau tidak? Manfaat berarti juga rizki. Lebih lagi rizki yang khusus. Kalau tadi rizki umum, umum artinya orang beriman, orang kafir dapat. Kalau rizki yang khusus, iman, ilmu, amal, cuma untuk orang-orang beriman saja. Orang kafir dapat enggak? Enggak. Orang kafir enggak dapat ini. Orang kafir cuma mendapatkan rezeki umum saja. Maka seperti kita jelaskan kemarin ketika bahas Ar-Rahman Ar-Rahim, jangan bangga kalau kita cuma mendapatkan sesuatu yang umum saja, kasih sayang Allah yang umum. Namun bersyukurlah ketika dapat, banyak-banyak bersyukur ketika dapat rizki yang khusus atau kasih sayang Allah yang khusus, seperti ilmu, amal, iman. Itu yang khusus. Nah, itu hanya satu-satunya Allah yang beri rizki tadi. Terus dialah yang mengatur semua ciptaannya, mudabbir. Allah yang mengatur semua ciptaannya. Allah jalankan malam dan siang, berganti malam dulu baru siang. Kemudian Allah yang mengatur matahari, kemudian datang gelap malam, rembulan. Ya, itu mengatur semua ciptaannya. Dan asalnya kita berada dalam keadaan gelap dulu, bukan terang. Di dunia kita berada dalam keadaan gelap. Terang, adanya matahari, nikmat. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muslimun. Dan diantara tanda kuasa Allah, Allah tetapkan situ ada malam. Malam dulu disebut, baru kemudian datang siang, berganti jadi siang. Faizahum muzlimun. Kita di dunia ini sejatinya berada dalam keadaan gelap. Berarti manusia di dunia gelap dulu. Terang itu apa? Anugerah. Matahari belum terbit, asalnya memang kita dalam kegelapan dulu. Makanya di dunia ini semua serba kekurangan. Butuh adanya penerangan kalau sudah datang malam. Iya kan? Butuh ada penerangan, butuh ada lampu. Kalau ya listrik mati, sudah pada bingung. Itu sifat kekurangan di dunia. Kalau di akhirat, sifat sempurna. Nggak boleh ada pernyataan ya, berganti malam dan siang juga di surga. Enggak. Karena kalau di surga itu butuh, ya kalau di surga itu ada gelap, berarti butuh apa? Penerangan. Ada penerangan, butuh listrik, butuh macam-macam. Sifat kurang, surga sifat sempurna. Kalau di dunia sifat kurang. Makanya jangan kejar-kejar dunia terus. Tujuan akhirat itu tujuan utama. Kalau kejar dunia, kita kejar sesuatu yang serba kurang. Iya kan?
serba kurang. Bergaul saya dengan orang lain, kita hadapi juga manusia yang juga serba kurang. Tadi malam tidurnya gimana? Seru nggak tidurnya? Kurang tidur? Kebanyakan tidur. Kanan kiri gimana? Ganggu nggak? Ngorok. Serba kurang. Kalau kamu mau selamat dari ngorok, ya sudah masuk surga. Iya kan? Kalau enggak bikin kamar sendiri di tengah hutan aja. Kalau enggak naik ke pemancar atas sana itu, tidur di atas gitu. Oh, itu enggak ada yang ganggu. Iya kan? Serba kurang. Muamalah dengan kanan kiri, dengan sekitar, itu ada serba kekurangan. Mau sempurna cuma di surga saja. Iya kan? Iya. Mau dapat istri yang sempurna, perfect. Nanti bidadari surga. Iya kan? Iya. Bo iya toh? Iya. Bidadari surga. Itu perfect, sempurna, nggak ada kekurangan, nggak marah-marahin kamu. Mas, kamu kira kamu nanti punya istri itu nggak lepas dari marah apa? Nah, tertawa itu yang sudah nikah itu. Iya tambah. Iya, diuring-uring terus, dimarah-marahin terus gitu. Apalagi ngeyel lagi, dablek lagi. Gitu kan? Gitu itu. Serba kurang. Mau tenang nggak kena marah, nggak kena cerewet. Cuma di mana? Surga aja. Dengan bidadari. Bidadarimu siapa emangnya? Istrinya juga. Ya ketemu istri juga. Ya, namun nggak kayak di dunia lagi. Bidadarimu nanti itu dipimpin oleh istrimu juga. Oh, jangan pede. Jangan berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya nggak ketemu lagi di surga ini istri kayak gini. Mimpi kamu itu kayak gitu. Tak dapat juga. Namun nggak ada sifat kurang. Jadi sifat sempurna. Paham? Jadi mau kejar bidadari apa kejar istri? Dua-duanya. Istri dan bidadari, masya Allah. Pun sarapan? Ini serba kurang. Allah ngatur tadi. Tidak diberikan sempurna di dunia. Jadi kalau ada yang mau merasa ingin hidup abadi di dunia, dia cuma cari sifat-sifat kurang saja. Maka orang yang tidak memikirkan akhirat, orang-orang kafir tidak memikirkan akhirat, dia nggak nyangka kalau di akhirat itu ya sempurna seperti tadi. Karena nggak pernah beriman. Orang-orang ateis yang tidak ada keimanan sama sekali nggak pernah memikirkan kayak gitu. Karena nggak pernah belajar, nggak pernah tahu, nggak mau nuntut ilmu, nggak pernah mau mengkaji. Itu sifat-sifat sempurna yang harus ada. Pohon aja kita ingin nikmati buah itu, ya nikmati buah. Kalau pohon tinggi itu, kemarin kita bahas kurma, ya pohon apa yang tinggi-tinggi coba? Wah, kelapa misalnya. Kalau di dunia harus apa coba untuk dapat kelapa tadi? Manjat, ya kan? Manjat itu. Namun kalau di surga disebut wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Pohon-pohon itu akan turun. Kamu inginnya apa? Mau ngambil sambil berdiri boleh, mau ngambil sambil duduk boleh, mau ngambil sambil ya berbaring boleh. Itu turun sendiri itu. Wadaniyatan, dia dekat, alaihim zilaluha. Ya, cabang-cabangnya itu turun dekati. Wazullilat kutuf wa tazlila, turun merendah. Kita tinggal menek, tinggal ngambil. Kalau di dunia, wah pingin itu. Apalagi kalau istri lagi hamil muda, terus pingin, pokoknya saya mau kelapa di atas pohon itu. Wah, kamu susah sendiri. Kan minta macam-macam ya toh. Oh belum tahu.
Sabar-sabar aja. Saya kan harus ini semua, jomblo dibahas, yang sudah nikah dibahas, yang sepuh dibahas. Jadi seragam. Kecuali kalau saya jomblo aja, wah tak sikat habis kamu itu. Masih nggak ada apa-apanya ini. Majelis jomblo. Nanti kapan-kapan kita majelis jomblo sendiri. Jadi nggak ada tiang sepuh gitu. Yang jomblo aja. Ya, nanti kalau ada yang sepuh sendiri, kamu nggak boleh hadir. Ada majelisnya lagi. Nah, itu mudabbir. Allah yang ngatur tadi. Dan dia pula yang melihara mereka dengan apa yang dianugerahkannya berupa kenikmatan serta beriman kepada seluruh perbuatan Allah. Jadi intinya tauhid rububiyah berarti beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah. Kesimpulannya ada 4 hal rububiyah yang mesti diimani. Yang pertama, Allah sebagai pencipta. Yang kedua, Allah sebagai pemberi rizki. Yang ketiga, Allah sebagai pengatur jagat raya. Saya ulang, yang pertama, Allah sebagai pencipta. Yang kedua, Allah itu sebagai pemberi rizki. Yang ketiga, Allah sebagai pengatur jagat raya. Yang keempat, Allah sebagai raja yang merajai semuanya. Allah sebagai pencipta, Al-Khaliq. Allah sebagai pemberi rizki, Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Kemudian yang ketiga, Allah sebagai pengatur jagat raya, Al-Mudabbir. Kemudian yang keempat, Allah sebagai raja yang merajai semuanya, Al-Malik. Semuanya Allah kuasai. Nah, itu dalam rububiyah Allah. Kita lihat dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 31. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Tauhid rububiyah ini tidak bermanfaat bagi seseorang yang mengimaninya, kecuali jika orang tersebut diberikan petunjuk untuk beriman kepada 2 macam tauhid lainnya, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Karena Allah telah memberitakan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin telah mengenal tauhid rububiyah yang dimiliki Allah. Namun yang demikian tidak memberikan manfaat kepada mereka, sebab mereka tidak mengesahkannya dalam beribadah dalam tauhid uluhiyah. Nah, lihat, tauhid rububiyah tidak bermanfaat bagi seorang yang mengimaninya, kecuali jika orang tersebut diberikan petunjuk untuk beriman dengan tauhid yang lainnya lagi, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Berarti 3 macam tauhid ini harus diimani semuanya. Tidak boleh tebang pilih. Tidak boleh hanya memilih salah satunya. Dia milih tauhid rububiyah saja, nggak mau ibadah pada Allah, nggak boleh. Harus tiganya. Contoh di sini orang musyrik. Tadi surat Yunus 31 ayat 31, surat ke-10 Yunus ayat 31. Situ kan ditunjukkan, Qul, katakanlah, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal basar wal absara. Dan siapakah yang memiliki, yang kuasa mencipta pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijal hayya minal mayyiti. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang hidup dari yang mati. Apa berarti? Membangkitkan nanti pada hari kiamat. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Artinya apa? Mematikan. Wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur semuanya perkara? Fasayaqulunallah. Mereka akan jawab, yaitu orang-orang musyrik akan menjawab, Allah. Yang ngatur siapa? Allah. Yang mencipta siapa? Allah.
Fakul afala tattaqun. Maka kenapakah kalian tidak bertakwa? Kalau sudah mengakui seperti itu, kok tidak beriman kepada Allah? Maka kalau kita dalam hidup kita cuma mau mencari siapa yang menciptakan kita, siapa yang beri rizki, siapa yang menciptakan bumi dan langit ini, itu saja yang dicari. Nah, itu cuma sebatas keyakinannya orang musyrik. Dulu ada film dokumenter itu yang bahas tentang dia pokoknya teliti hewan, teliti benda-benda, teliti pohon-pohon, kemudian ujung-ujungnya membuktikan ya semua ini diciptakan oleh Allah. Film apa itu? Siapa itu? Harun Yahya. Itu nggak ada konsekuensi selanjutnya lagi. Ibadah pada Allah saja enggak. Cuma sebatas itu saja. Ya, cuma sebatas siapa yang mencipta, siapa yang mengaturnya. Kalau cuma mau bahas sebatas itu saja, maka tidak lepas dari keyakinannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib. Tidak lepas dari keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Thalib. Kita nggak ada beda dengan orang musyrik. Maka tidak sebatas ini saja. Tidak hanya sebatas mengakui siapa yang beri rizki, enggak. Ya Allah, terus konsekuensinya apa dari situ? Nah, coba kita lihat lagi ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 38, "Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah." Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah ini saja dapat menyelamatkan, maka tentunya orang-orang musyrik telah diselamatkan. Akan tetapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah, yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Tauhid. Nah, lihat Imam Ibnu Qayyim ini tadi tentang ayat Az-Zumar 38 sama dengan Yunus 31, yaitu ketika ditanya orang-orang musyrik siapa yang menciptakan as-samawati wal arda la yaqulunallah. Sungguh mereka akan menjawab Allah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka akan menjawab Allah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah ini saja dapat menyelamatkan, maka harusnya orang-orang musyrik juga bisa selamat. Cuma sebatas tahu siapa yang mencipta, siapa yang beri rizki, harusnya orang-orang musyrik itu bisa selamat. Akan tapi urusannya amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah, yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi pembedanya nanti pada tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Bukan hanya sebatas tauhid yang pertama ini saja, tauhid rububiyah. Ya, selanjutnya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah maknanya yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang boleh disembah kecuali zat Rabb yang mampu melaksanakan apa-apa yang telah disebutkan dalam tauhid rububiyah. Maka tidak diperkenankan melaksanakan sholat, berdoa, dan menyembelih kurban kecuali hanya diperuntukkan kepadanya. Tidak ada tawaf kecuali di rumahnya, dan tidak boleh meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal, serta tidak pula kepada orang yang tidak berada di tempat. Tidak boleh bertawakal melainkan kepada zat Taurat yang memiliki ciptaan dan perintah. Nah, lihat maknanya tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam beribadah. Garis bawahi. Kalau tadi tauhid rububiyah apa? Mengesahkan Allah dalam perbuatan. Kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam beribadah. Berarti ibadah satu-satunya hanya boleh ditujukan pada Allah saja. Nggak boleh pada yang lainnya. Nah, di sini contoh disebutkan oleh Syekh Abdul Malik. Tidak diperkenankan melaksanakan sholat, berdoa, dan menyembelih kurban kecuali hanya diperuntukkan kepada Allah saja. Sholatnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, nyembelih kurbannya tumbal
Tumbal biasanya jadikan tumbal untuk sesajen apa larung, itu pakai apa itu tumbalnya? Kepala apa? Kerbau. Itu milih yang paling bagus. Iya kan? Gak mungkin milih yang biasa-biasa. Namun kalau milih kurban, milih yang biasa-biasa. Itu orang-orang tuh beda itu. Kalau untuk sajen, itu milih yang paling bagus. Namun kalau untuk kurban, milih yang paling murah. Yang penting iso kurban. Namun kalau untuk sajen, pokoknya ini takut kualat, takut bencana itu datang, milih yang paling bagus. Iya kan? Itu orang musyrik. Apa yang disajikan itu pokoknya nggak boleh macam-macam itu, pokoknya nggak boleh kurang itu. Harus yang sempurna, mahal sekalian. Dan kalau untuk Allah itu ibadahnya pilih yang biasa-biasa. Orang musyrik seperti itu. Itu contoh dalam sembelihan kepada selain Allah. Contoh lagi, tawaf. Tawaf itu hanya boleh keliling Ka'bah. Rumahnya sini maksudnya Ka'bah. Diberi keterangan itu Ka'bah. Tawaf kan itu muter dari Hajar Aswad kembali lagi ke Hajar Aswad 7 kali. Ya kan? Dan itu hanya dilakukan ketika berada di Masjidil Haram keliling Ka'bah. Nggak bisa di tempat lainnya. Di tempat lainnya apa? Ada ahli kubur yang biasa muter keliling kubur. Ya, ingin dapat berkas itu. Selain tawaf, ada di samping kubur itu, diam lama di situ, iktikaf lah istilah kita. Istilah ahli kubur itu apa itu? Hah? Nah, diam lama di situ. Entah dia baca zikir, baca Quran, doa, nganggapnya afdol di situ. Kalau tempat lain nggak afdol. Coba tangannya semuanya diangkat, coba tangannya diangkat. Ini pada ngantuk ini pagi-pagi nih. Angkat-angkat gerakan. Wes. Ngantuk penyakitnya pagi-pagi. Urung sarapan apa memang dasarnya ngantuk terus ini. Sabar, masih setengah jam lagi. Belum apa-apa, baru pembukaan wis ngantuk ini, belum jalan lagi hari ini. Coba kemarin doa mohon kemudahan itu apa? Doa mohon kemudahan? Nah, coba baca sama-sama coba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Biar enggak ngantuk gitu. Sudah, bangunkan kanan kirinya. Yang masih tunduk lagi, kayaknya dia lagi tumaknina apa khusyuk itu kayaknya. Tunduk. Apalagi kalau kakinya sudah dipeluk, kepalanya turun. Pura-puranya lagi merenung rizki tadi. Waduh. Apalagi ngantuk. Yang di luar itu kancane siji ki urung mangkat. Oh, itu ada yang baru lagi itu, tapi itu menang itu sudah. Masya Allah sudah tobat itu. Sudah sarapan, Pak? Hah? Enggak ada yang masak di rumah. Sudah. Sampai tawaf tadi ya. Tawaf berarti hanya boleh dilakukan keliling apa? Ka'bah. Enggak boleh di tempat lainnya. Ya, dia muter kubur atau pohon dan yang lainnya syirik. Ya. Syirik akbar. Enggak boleh. Itu cuma boleh di sekitar Ka'bah saja.
wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah kalian itu melakukan tawaf keliling rumah yang tua ini, yaitu Ka'bah. Ini perintah ketika Allah perintahkan untuk melakukan tawaf ifadah saat haji, tawaf rukun saat haji. Ya, tawaf ifadah saat haji. Itu perintah. Dan perintah di sini menunjukkan itu ibadah. Dan kalau ibadah berarti hanya boleh ditujukan pada Allah saja. Terus kita lihat beberapa ayat di bawahnya. Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, lakukanlah salat. Li rabbika, pada Rabbmu. Wanhar, lakukanlah sembelihan. Namun wanhar itu istilah saat kita menyembeli unta. Kalau menyembeli sapi, kambing, itu namanya zabah. Zabahun. Namun kalau menyembeli unta namanya wanhar. Inhar, sembelilah unta. Nahar. Maka hari raya Idul Adha ada disebut juga dengan hari nahar. Yaumun nahar. Yang dimasukkan sholat di sini kalau itu disebutkan sembelihlah unta atau lakukanlah sembelian, berarti yang terkait dengan ibadah ini adalah apa? Sholat Idul Adha. Berarti yang dimasukkan dengan sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Itu yang paling mendekati. Karena amalan kurban itu cuma ada di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Berarti perintah sholatnya di sini apa? Sholat Idul Adha. Maka kalau mau diartikan, lakukanlah sholat Idul Adha dan sembelihlah kurban. Itu diantara tafsirannya. Lakukanlah sholat Idul Adha dan sembelihlah kurban. Nah, di sini disebutkan li rabbika, pada Rabbmu. Berarti ibadah ini ditujukan pada Allah. Ya, ibadah ini ditujukan pada Allah. Kalau sholat kita hanya boleh untuk Allah saja, kita tidak boleh sholatnya untuk ditujukan kepada selain Allah, maka sembelihan juga demikian. Tumbal, sembelihan kurban, sembelihan unta, sembelihan kambing, sembelihan sapi hanya untuk Allah saja. Sama dengan sholat. Kan gak boleh dia sajikan sholat untuk penghuni kubur, gak boleh. Iya kan? Maka untuk sembelihan juga tidak boleh pada selain Allah. Kalau dia tujukan kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirik, melanggar tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah. Besok ini ada ujian apa enggak ya besok itu ya? Perlu ujian enggak? Syaratnya 100% kan berarti? Benar 100%? Atau berapa? Kalau 100% tauhidnya bagus gitu. 90% kurang. 70% kurang lagi. 50% musyrik berarti? Gak diisi ya? Gak diisi, saya gampang diisi aja. Ateis nanti. Nanti lihat. Mudah-mudahan harus ada ujian lah. Ngapain sini? Datang sini kok nggak belajar gitu loh. Cuma ngaji aja. Ujian. Ya. Nanti ketentuannya ada. Di bawah 50%. Wah, besok nggak usah ikut lagi aja lah. Lihat ayat berikutnya lagi. Di dalam surat Al-Maidah ayat An-Naml. Oh, di dalam surat An-Naml ayat 62. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan? Nah, lihat amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Bukankah Allah yang mengabulkan doa orang yang
Mutor itu kesulitan, genting, darurat. Ya, bahasa lainnya apa lagi? Apa? Mendesak. Ya. Yang orang yang kesulitan ini siapa yang ngabulkan doanya kalau dia berdoa? Allah. Wajak syifusu, dan Allah yang angkat kejelekan, kesusahan yang ada. Menunjukkan bahwasanya ada doa yang terkabul ketika kita dalam keadaan susah. Yang kabulkan siapa? Hanya Allah. Maka kalau orang musyrik yang dulu ya, bukan zaman now ya. Yang dulu ada, itu kalau susah, berada di tengah lautan, susah, kena ombak besar, lantas berdoa pada Allah, ya Allah selamatkanlah kami. Namun ketika selamat sampai ke daratan, kembali lagi berbuat syirik. Mereka ketika berada di tengah lautan, tadi ya, da Allah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas pada Allah. Itu enggak minta kepada penguasa laut selatan, enggak minta kepada yang dia itu yakini punya kuasa. Ya, cuma minta pada siapa? Allah saja. Enggak panggil-panggil penguasa laut selatan. Siapa kemarin? Siapa? Mbok sebut aja toh, enggak apa-apa. Apa? Enggak usah takut. Kemarin apa, baju apa yang enggak boleh? Enggak usah takut. Allah yang menyelamatkan kok. Nanti ke laut selatan lagi, coba cari dia di mana. Enggak usah takut. Ngapain? Masih yakini kayak gitu kan syirik lagi ya tak? Yakini kalau baju hijau bawa mudorot kalau ke pantai selatan, syirik gak? Syirik. Ini dengar nggak ini yang takmir ini? Oh di luar, oh dengar. Ini kok kurang semangat ya? Sebentar lagi toh Pak, 15 menit lagi. Maka masih punya keyakinan kayak gitu syirik. Nah, kalau tadi orang musyrik dulu, ya orang musyrik dulu itu nggak minta tadi kepada penguasa laut atau apa itu enggak. Tahu yang menyelamatkan siapa? Allah. Namun ketika kembali ke daratan berbuat syirik lagi. Beda dengan orang musyrik zaman now. Ketika senang syirik, ketika susah syirik lagi. Malah nambah. Wah ini kita kurang sajen ini, larungnya kurang. Kemarin itu barangkali tumbalnya itu murah paling itu. Ada yang cacat, tambah lagi tumbal. Jembatannya roboh, nggak salahkan yang bangun tadi, nggak salahkan engineering yang bangun. Ini mungkin kurang apa. Ujung-ujungnya kurang tumbal. Ya, kurang tumbal jawabannya itu. Orang musyrik bangun jembatan, bisa jadi ada yang korupsi kan? Iya. Ada yang korupsi nggak dibahas. Namun ujungnya bahas apa? Wah itu kurang tumbal itu ketika bangun jembatan. Engineeringnya nuruti lagi, engineering musyrik. Bukan engineering, sarjana teknik lah. Sarjana teknik ya musyrik. Mungkin nggak? Sarjana kok musyrik itu? Nggak mikir itu. Orang ngaji udah di pas kuliah. ST lagi. Bukan MSc ya. MSc mana ya? Karabun deh Pak. Mungkin nggak kayak gitu? Sudah sarjana teknik, terus nuruti lagi. Ketika bangun disaranin itu sama penduduk, Pak kalau bangun jembatan di tempat kami ini harus ada tumbal loh kepala kerbau. Kalau enggak nanti masalah loh, di sini penunggunya ada. Manut lagi, nurutin itu. Sarjana teknik apa ini? Oh STM. Kalau kita lagi bahas sarjana teknik kok. Nggak ngaji. Berarti ketika kuliah ngapain aja itu? Paling cuma nongkrong di kafe, ada majelis nggak mau ngaji, iya kan? Iya kayak gini saya nggak tahu itu syirik.
Mungkin dia nanti jawab, wah itu kan cuma budaya, tradisi. Gampang lagi kamu nambahin, itu budaya syirik, itu tradisi syirik. Mungkin nggak sarjana teknik kayak gini? Mungkin nggak? Mungkin. Ada nggak? Ada. Ya kalau sini. Nah itu temannya itu. Itu belum ketemu kan? Dua itu belum ketemu. Oh, kalau ketemu itu tukaran terus itu. Kayak Tom and Jerry itu. Itu baru keluar itu, baru kumat itu. Tadi anteng saja itu, tadi kayaknya baca zikir. Nah, kearifan lokal. Ya toh? Bahasanya halus kan? Halus banget. Kalau kearifan lokal itu mau dijaga tempat kayak gitu, wah itu jalannya paling bagus. Kalau jalan ke DS tuh lubang-lubang, sudah lubang-lubang. Kalau sana jalannya rusak sedikit, pokoknya turun, bangun jalan yang bagus. Hot mix pokoknya, kualitas nomor 1 kayak bandara. Kalau ke DS, wah lubang-lubang, lebarin sendiri, ya nah. Nah, coba. Kenapa Pak? Mau ke surga. Berarti mau ke surga jalannya rusak gitu. Coba lihat itu kearifan lokal dijaga. Budaya syirik, tradisi syirik. Lanjut lagi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 23, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Seseorang tidak boleh mencintai sesuatu seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menerangkan, engkau akan melihat keadaan seorang musyrik, kondisi dan amal perbuatannya mendustakan perkataannya. Dia berkata, kami tidak mencintai mereka tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala itu, sebagaimana kami cinta kami kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula kami menyamakan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun realitanya, apabila kehormatan mereka itu dilanggar dan dirusak, maka dia pun akan marah, dan kemarahannya lebih besar daripada kemarahannya jika kehormatan Allah Subhanahu wa taala yang dirongrong. Dia pun akan merasa gembira dan tertawa senang dengan mengingat mereka tandingan-tandingan selain Allah tersebut. Apabila jika yang disebutkan tentang mereka itu berkaitan dengan pertolongan mereka terhadap orang-orang yang sedang berada dalam duka dan kesusahan, menghilangkan segala kesulitan, memenuhi segala kebutuhan, dan bahwasanya mereka sebagai pintu antara Allah dengan hamba-hambanya. Sungguh, engkau akan dapati seorang musyrik merasa senang dan gembira serta hatinya berbunga-bunga. Lalu bangkitlah dalam dirinya cinta atau hawa nafsu yang membakarnya untuk mengagungkan mereka, tunduk, patuh, serta loyal terhadap tandingan-tandingan selain Allah tersebut. Namun sebaliknya, jika engkau menyebut padanya tentang Allah saja dan memurnikan tauhidmu kepadanya, niscaya dia pun akan dirundung oleh perasaan tidak tenang, kesempitan, dan tekanan, lantas menuduhmu sebagai orang yang kurang memahami tentang ketuhanan, dan bahkan dia akan memusuhimu. Saya penulis berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 45, dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Lihat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Kalau ayat sebelumnya tadi wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, disuruh tawakal pada Allah. Kalau yang ayat ini Al-Baqarah 165 membicarakan tentang cinta. Cinta juga kalau ini adalah cinta ibadah, hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Orang musyrik itu cintanya bagaimana? Cintanya tidak tulus, cintanya tidak murni, cintanya itu terbagi dua. Orang beriman itu cintanya bagaimana? Mereka cintanya tulus, cintanya hanya kepada Allah saja. Kalau cintanya orang musyrik, nanti saatnya dia itu berbuat syirik, dia berbuat syirik tadi. Namun ketika dia ibadah juga. Cintanya terbagi. Ya, terbagi dua.
Kalau cintanya orang beriman, ikhlas, murni, hanya untuk Allah saja. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Berarti mana yang paling disukai coba? Cinta yang tulus atau yang terbagi tadi kalau dalam hal ibadah ini? Yang tulus. Kalau cintanya terbagi, ini belum lagi. Ini kalau sesembahannya satu dan dia nyembah Allah lagi. Berarti cuma 2 saja dia bagi. Namun kalau sembahannya itu banyak, dia mesti nuruti apa keinginan sembahan-sembahannya. Tadi sesajen atau larung tadi. Coba, kan sajennya kan minta macam-macam kan? Orang ada yang nempuh pesugihan itu juga minta macam-macam. Ini nanti tumbalnya apa? Ganti lagi yang lainnya minta tumbalnya lagi apa? Sesuai selera nanti sembahannya itu, patungnya itu mohonnya apa? Kuburnya mohonnya apa? Tempat pesugihannya mohonnya apa? Namun kalau hanya Allah saja, berarti cuma dia penuhi satu saja. Kalau tadi beraneka ragam sesembahan, bervariasi, berarti mintanya macam-macam. Enak penuhi yang mana coba? Yang satu. Kalau ini macam-macam, ya tidak bisa penuhi. Dikarenakan ini minta ini lagi, ini minta ini lagi, minta ini lagi, ini minta ini. Sesuai dengan keinginannya. Jadi yang paling bagus adalah beribadah pada Allah, dan itulah ibadah yang benar. Ini contoh dalam hal cinta. Dan juga tadi dia sebutkan, Syekh Abdul Malik sebutkan perkataan Ibnul Qayyim. Dia ingin jelaskan bahwasannya kalau orang-orang musyrik dengar nama Allah saja disebut, mereka enggak suka. Namun kalau berbarengan dengan nama Allah disebut, ada sembahan-sembahannya. Apa itu yang terkenal? Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan diagungkan sekali oleh beberapa kalangan itu. Dalam hal juga untuk ibadah mereka istimewakan Syekh Abdul Qadir. Coba lihat, ada yang sampai ya pingin usahanya lancar kalau nama Syekh itu disebut. Ya. Ketika nama Syekh tidak disebut, dia jadi takut, punya rasa takut. Ada diceritakan oleh Menteri Agama Saudi saat ini, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Utsaidik, bukunya Qawaidul Arba. Dia ceritakan situ, ada orang-orang ya, dia ketika itu pergi kalau tidak salah ke Mesir. Di sana itu dia dapati, dia naik, dia cerita tentang ada seorang ke sana ya, bukan dia. Ada yang naik mobil, itu disarankan pokoknya kamu harus minta perlindungan pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak tahu bukan orang Indonesia atau apa. Pokoknya di sana harus minta perlindungan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Harus namanya kamu sebut. Kalau enggak, kita dalam mobil bisa celaka ini. Terus orang ini enggak. Saya berlindung pada Allah. Maka supir ini sudah takut sekali. Ya, supir taksi ini sudah takut sekali. Kamu sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani enggak? Saya minta perlindungan pada Allah. Malah dia yang bawa mobil takut, dia dalam keadaan takut. Aduh Syekh Abdul Qadir Jailani maafkan saya, Syekh Abdul Qadir maafkan saya, Syekh Abdul Qadir maafkan saya. Sampai tempat tujuan, tetap selamat juga. Terus orang ini bilang, coba lihat, tetap selamat kan? Saya minta pada Allah. Kamu gak takut sekali seperti itu. Ini tanda bahwasanya mereka hanya mau kalau dua-duanya disebut, atau cuma salah satu saja. Kalau dia merasa tentram itu kalau ada nama selain Allah tadi. Kalau cuma nama Allah saja yang disebut, masih tetap punya kekhawatiran besar. Ini mengajarkan pada kita ayat ini tadi, Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahda isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idzahum yastabsyirun. Dan apabila yang disebut itu hanya nama Allah saja, mereka kesal. Hatinya enggak tenang. Tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahannya disebut, barulah mereka merasa tenang dan gembira. Berarti kan terbagi dua. Iya kan? Enggak mau kalau cuma Allah saja, harus yang lainnya juga. Sama seperti orang itu lewat di tempat yang angker, kuburan angker, batu besar, kayu besar yang itu seram banget.
Kalau lewat situ mesti ngapain dulu? Ya, orang-orang yang takut-takut tuh apa? Ngapain coba? Nyalakan lampunya, klakson, minta permisi. Numpang-numpang. Dah, Mbah Buyutnya pripun, Pak? Oh, selah-selah Mbah Buyut dari bismillah itu ya. Numpang lewat coba, minta permisi. Kalau enggak ini cuma nama Allah saja, kalau cuma baca a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, wah itu enggak, itu kurang pengaruhnya itu. Harus tambah lagi semelah-semelah tadi itu. Ya, tanda ada pengagungan pada selain Allah, enggak cukup hanya Allah saja. Padahal kalau kita itu ngajarkan pada diri kita dan anak-anak kita, itu kalau lewat tempat angker itu baca tadi itu, a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu Rasul SAW ajarkan untuk zikir petang juga ketika mampir di tempat yang belum pernah kita singgahi. Baca apa? A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus satu ayat lagi Allah berfirman. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 22-23. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan syafaat pertolongannya di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Nah lihat surat Saba 22-23. Sini dikatakan qulid alladzina za'amtum min dunillah. Serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. La yamlikuna misqala dzarratin. Sesembahan lain selain Allah itu tidak menguasai walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu sesuatu yang kecil. Nggak usah diterjemahkan atom, ya, sebesar atom. Atom ini istilah baru, ya, kecil kan, ya, itu istilah baru. Itu nggak nasibkan yang dulu ada. Ya. Maka kalau mau tafsirkan dengan istilah yang dulu ada, pokoknya terjemahkan saja yang kecil sekali. La yamlikuna misqala dzarrah. Ya, sesembahan selain Allah ini patung-patung tadi, kuburan tadi, orang-orang soleh tadi, atau yang disembah selain Allah apapun, tidak punya kuasa ya sebesar zarrah pun. Fis samawati wala fil ard, di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirk, wa ma lahum minhuma min zahir. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya dan juga tidak memberikan pertolongan. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Kalau kamu harap-harap syafaat dari selain Allah, ingatlah syafaat itu adalah dengan izin Allah saja. Tidak bisa minta dari selain Allah. Maka tidak boleh doa kita, ya Allah, ya tidak boleh doa kita, ya Muhammad berikanlah kami syafaat. Ya Muhammad berikanlah kami syafaat. Enggak boleh. Itu minta syafaat pada siapa berarti? Nabi Muhammad. Yang boleh apa? Ya Allah berikanlah kami syafaat. Atau ya Allah berikanlah kami syafaat dari nabimu. Mintanya pada Allah. Itu baru boleh. Karena namanya syafaat Allah izinkan dulu. Kalau tidak ada izin Allah, tidak boleh syafaat diturunkan. Maka ketika syafaatul uzwa nanti pada hari kiamat itu ada, itu Nabi SAW sujud dulu di hadapan Allah, muji-muji Allah, sanjung-sanjung Allah, baru Allah katakan, sekarang syafaat untukmu diperkenankan. Baru Nabi SAW bisa beri syafaat. Ya, kalau tidak, belum diizinkan, belum boleh. Maka diberinya syafaat. Syafaat itu datang dengan dua syarat. Yang pertama, izin Allah, seperti ayat tadi. Yang kedua, Allah ridho. Sudah ada yang beri syafaat ini, tunggu izin dulu. Kemudian yang kedua Allah ridho. Berarti yang diberi harus Allah ridhoi. Dan yang diberi syafaat adalah orang yang bertauhid, bukan orang yang berbuat syirik. Jadi kalau kita minta syafaat pada penghuni kubur atau pada orang lain, pada makhluk,
Itu yang jadi penghalang kita dapat syafaat dari Allah. Karena syafaat hanya boleh minta pada Allah. Wallahu alam, sampai perkataan terakhir tadi ya, sampai ayat Saba 22-23. Insyaallah kita lanjut lagi jam 8 pagi. Setelah sarapan, mau mandi-mandi silakan, lanjut lagi jam 8 pagi sampai jam 9:15. Nanti habis itu rekreasi ke pantai. Ya, baru setelah itu istirahat, foodkan lagi, jam 2 siang baru lanjut lagi. Jam 2 siang baru kita lanjut sampai sore seperti kemarin. Ya, itu saja. Salat isyraq setelah ini 2 rakaat mendapatkan pahala hajjan wa umratan tammah. Pahala haji dan umrah sempurna. Yang wudu batal bisa ulangi wudu kemudian masuk masjid lagi. Ya. Demikian kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.